Saya akan mengerjakan ujian akhir bahasa Inggris untuk jawaban pertama. What is management? Management is essential for an organized life and necessary to run all types of management. Good management is backbone of successful organization. Managing life means getting things done to achieve life objective, and managing an organization means getting the things done with a through other people to achieve its objective. Whether management is an art or science will continue to be a subject of debate. However, most management thinkers agree that some from a formal academic management background help in managing successful. Practically all CEO are university graduate. Hence, the reason for including business degree program is an all academic institution. Management is set a principle relating to the function of planning, organization, directing, and controlling. And the application of the principle harness physical, financial, human, and information resource efficiently and effectively to achieve organization goal. Definition of management. Many management thinkers have defined management in their own way. For example, Van Vliet and Peterson define management as a set of activities directed at the efficient and effective utilization of resources in the pursuit of one or more goals. McGinnis, Mosley, and Petrie define management as working with human, financial, and physical resources to achieve organization objectives by performing the planning, organization, leading, and controlling function. Krittner's definition of management. Management is a problem-solving process of effective achieving organizational objective through efficient use, scarce resource, and changing environment. According to F.W. Taylor, management is art of knowing what to do, when to, and see that it is done in the best and cheapest way. According to Harold Kunz, management is an art of getting things done and with the people information organization group. It is an art creating an environment in which people can perform an individual and can cooperate toward attainment of a goal. A leader has certain inherent quality and trait which assist him playing in directorial role and wielding commanding influence with others. Leadership is an integral part of management and play a vital role in managerial operation. Will management is an integral component of technical as well as social process. The practice of management is all as human civilization. However, the study of management is systematic and scientific, while a distinct body for knowledge is only of recent origin. Management in some form or other is integral part of living and essential wherever human effort are be undertaken to achieve the desired objective. The basic ingredients of management are always at play wherever we manage our life or our business. The concept of management is all at human rests itself. The concept of family itself requires that life be organized and resources of food are apportioned in a manner so as to maximize the utility of such resources, taking proper steps to safeguard the family from attack by wild animals, depending on where to go fishing and hunting, and whom to go with. Organization this group into sheep and hunting and fishing band where ships give direction and so on are all subtle ingredients of management and organization.
A study of various people around the world show good example for organization structure and organization evolution over the year. A village open market in a tribal and larger department store in a modern city serve the same need in similar fashion, which is putting things together that people need. Management as system is not only an essential element of an organization society, but also an integral part of life when we talking managing our life. Managing life is not much different from managing an organization, and this art of management has been with us from time immemorial. Just a well management life is much better organization, goal oriented and successful. Good management of an organization make a difference between the success and the failure of the organization. Perhaps the importance of management was highlighted by the late President of the United States, John F. Kennedy, when he said that the role of management is our society in critical in human progress. It serves to identify a great need for attempt with a proper standard of living for a people through the effective utilization of human and material resources. Similar Peter F. Drucker, not management authorizing, has emphasized the importance of management to social living. He proclaimed nearly 25 years ago. Effective management was becoming the main result of developed nation and that was must need result for developing nation. The manager job is highly crucial to success of an organization. The more complex the organization, the more crucial is management role it. A good manager makes things happen. The importance of management in any organization was impressed by Professor Leonard R. Sales in his address to group of management department specialists as follows. We must find of confusing society as well, and thus who train manager is particular that the real leadership problem of our institution the getting this thing done, the implementation, the evolving of consensus, the make of the right decision and the right time with the right people in where the action is. Although we as a society have learned to give much credit to manager, I hope we can help toward recognition that managerial and leadership jobs are among the most critical tasks of society as such they disrupt the professional status that we give the more traditional field of knowledge. There are basically five primary functions of management. These are 1. Planning, 2. Organizing, 3. Staffing, 4. Directing, and 5. Controlling. The controlling function comprises coordination, reporting, and budgeting, and hence the controlling function can be broken into just 3 separate functions based upon the 7 Luther Gulick coined the word post-stroke. When generally presented, the initial of the 7 functions stand for planning, O for organization, S for staffing, D for direction, CO for coordination, R for reporting, and B for budgeting. But planning, organization, staffing, directing, and controlling are with the recognized functions of management. 1. Planning. Planning is future-oriented and determines an organization direction. It is rational and systematic way of making the decision today that will affect the future of the company. It's a kind of organization for us as well as corrective action involved predicting of the future as well as attempting to control the event. It evolves for the ability to force the effect of current action in the long of the future. Planning is the conscious process of making present entrepreneurial decisions systematically and will be best possible knowledge for the future organization
systematically and the effort needed to carry out this decision and measuring the result of this decision. Again, the extraction through organization and systematic feedback. An effective planning program incorporates the effect the both internal as well in internal factor. The external factors are sorted of research, both capital and material, general economic trend as far as internal and inflation are concerned. Dynamic technology advance in great complementary regulation community interest, unstable international political environment, etc. The internal factors that affect planning are limited growth opportunity due to Saturn regulation diversification, changing pattern of the works, more complex organization structure, decentralization, etc. To organization require a formal structure of authority and the direction of flow such authority flow with both subvision are defined and coordinated so as part relate to the other part in unity and coherent manner so as attain the possible objectivities. According to Henry Fayol, the organization as business is profit it with everything useful or functional in material, tool, capital, and personnel. Thus, the function of organization involves the determination of activity that need to be done in order to reach the company goal, assigning the activity to a proper personnel and delegating the necessary authority to carry out this activity in coordinate and cohesive manner. It follows, therefore, that the function of organization is concerned with 1. Identification the tasks that must be performed and grouping them whenever necessary. 2. Assigning these tasks to the personnel while defining their authority and responsibility. 3. Delegating this authority to this employee. 4. Establishing a relationship between authority and responsibility. 5. Coordinating this activity. 3. Staffing. Staffing is the function of hiring and retaining a stable workforce for enterprise both at managerial as well as non-managerial level. It involves the process of recruiting, training, developing, compensating, and evaluating employees and maintaining this work with proper incentive and motivation. Since the human element is most vital factor in the process of management, it is important to recruit direct personnel. According to Coase and O'Donnell, managerial function as staffing involves managing the organization structure through the proper and effective selection, appraisal, and development of personnel to fill the role assigned in the structure. The function is even more critically important since people differ in their intelligence, knowledge, skill, experience, physical condition, age, and attitude, and this completed the function. Hence, management must understand, in addition to the technical and operation complete, the sociology and psychology structure of the workforce. 4. Directing. The directing function is concerned with leadership, communication, motivation, and supervision so that the employees perform their activity in the most efficient manner possible in order to achieve the desired goal. The leadership element involving issue, instruction, and guiding the subordinate about process and method. The communication must be open both so that information can be passed on the subordinate and the feedback received from them. Motivation is very important since selling motivation people so excellent performance with less direction from superior. Supervising subordinate will lead to continue progress report as well as ensure the superior that the directions are being properly carried out. 5. Controlling. The function of control consists of the task activity and the undertaken to ensure that the event do not deviate from the pre-arranged plan. The activity consists in establishing standard for work performance,
Measuring performance and comparing its data set standard and taking a corrective action and when needed to correct any deviation. According to Coase and O'Donnell, controlling is the measure and correction of performance activity of subordinate in order to make sure that enterprise objective and desire to obtain the as a being completed. The controlling function involved is establishment of standard performance, B. Measure of actual performance, C. Measuring actual performance with the predetermined standard and finding out the deviation, D. Taking corrective action. All the 5 functions of management are closely interrelated. However, these functions are highly indistinguishable and virtual unrecognizable on the job. It's necessary to put its function separately into focus and deal with it. Sekarang saya akan membacakan terjemahannya. Apa itu manajemen? Manajemen sangat penting untuk kehidupan yang terorganisasi dan diperlukan untuk menjalankan semua jenis manajemen. Manajemen yang baik adalah tulang punggung organisasi yang sukses. Mengelola kehidupan berarti menyelesaikan sesuatu untuk mencapai tujuan hidup, dan mengelola organisasi berarti menyelesaikan sesuatu dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuannya. Apakah manajemen adalah seni atau ilmu? Akan tetapi menurut akan terus menjadi bahan perdebatan. Namun sebagian besar pemikir manajemen setuju bahwa beberapa bentuk latar belakang manajemen akademis formal membantu dalam mengelola dengan sukses. Praktis semua CEO adalah lulusan universitas. Oleh karena itu, alasan untuk memasang program gelar bisnis di semua institusi akademik. Manajemen adalah seperangkat prinsip yang berkaitan dengan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian, dan penerapan prinsip-prinsip ini dalam manfaat sumber daya fisik, keuangan, manusia, dan informasi secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Definisi manajemen. Banyak pemikir manajemen telah mendefinisikan manajemen dengan cara mereka sendiri. Misalnya, Van Vliet dan Peterson mendefinisikan manajemen sebagai serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pemanfaat sumber daya efisien, efektif dalam mengejar satu atau lebih tujuan. McGinson, Mosley, dan Lettre mendefinisikan manajemen sebagai bekerja dengan sumber daya manusia, keuangan, dan fisik untuk mencapai tujuan organisasi dengan melakukan fungsi perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan mengendalikan. Definisi manajemen menurut Krittner, manajemen adalah proses pemecahan masalah untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif melalui penggunaan sumber daya yang langka secara efisien dalam lingkungan yang berubah. Menurut F.W. Taylor, manajemen adalah seni mengetahui apa yang harus dilakukan, kapan harus dilakukan, dan melihat apa itu dilakukan dengan cara yang terbaik dan termurah. Menurut Harold Noskons, manajemen adalah seni untuk menyelesaikan sesuatu melalui dengan orang lain dalam kelompok yang terorganisasi secara formal. Ini adalah seni menciptakan lingkungan di mana orang dalam melakukan individu dan dapat bekerjasama menuju pencapaian kelompok. Seorang pemimpin memiliki kualitas dan sifat yang melekat tertentu yang membantu dalam memainkan peran mengarahkan dan menggunakan pengaruh pemerintah lain. Kepemimpinan adalah bagian integral dari manajemen dan memainkan peran penting dalam operasi manajerial. Sedangkan manajemen merupakan komponen integral dari proses teknis dan sosial. Praktik manajemen sama tuanya dengan peradaban manusia. Namun studi manajemen dengan cara yang sistematis dan ilmiah sebagai kumpulan pengetahuan yang berbeda baru muncul belakangan ini. Manajemen dalam beberapa bentuk yang merupakan bagian integral dari kehidupan yang sangat penting di mana pun upaya manusia harus dilakukan mencapai tujuannya. Dengan bahan dasar manajemen selalu berperan apakah kita mulai hidup kita atau bisnis kita. Sebagai contoh, mari kita anggap manajerial ibu rumah tangga sederhana dan bagaimana dia menggunakan bahan-bahan manajerial dalam mengelola rumah. Pertama, dia menilai rumah tangga dan kebutuhannya. Dia memberikan kebutuhan rumah tangga untuk jangka waktu seminggu atau sebulan atau lebih. Dia mengambil stok sumber dayanya dan kendala apapun pada sumber daya ini. Dia merencanakan dan mengatur sumber daya untuk mendapatkan manfaat maksimal dari sumber daya ini. Dia memantau dan mengontrol anggaran pengeluaran rumah tangga dan kegiatan lain dalam rumah tangga besar. Dia membagi pekerjaan di antara anggota lain dan mengkoordinasikan kegiatan mereka. Dia mendorong dan memotivasi mereka untuk melakukan yang terbaik dalam penyelesaian kegiatan mereka. Dia selalu mencari perbaikan, menyebut tujuan sumber daya dan cara untuk tujuan ini. Unsur-unsur tersebut pada umumnya merupakan visi dasar dari manajemen. Manajemen dapat didefinisikan secara detail dalam kategori berikut: manajemen sebagai proses, manajemen sebagai kegiatan, manajemen sebagai disiplin, manajemen sebagai grup, manajemen sebagai ilmu, manajemen sebagai seni, manajemen sebagai profesi.
Konsep manajemen satwa umat manusia itu sendiri. Konsep keluarga itu sendiri mengharuskan kehidupan diatur dalam dan sumber daya makanan dibagi sedemikian rupa untuk memaksimalkan kegunaan. Mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi keluarga dari serangan binatang buas, merencanakan kemana akan pergi memancing berburu dan dengan siapa mengkoordinasi kelompok ini menjadi pemimpin dan kelompok berburu dan memancing di mana pemimpin memberikan arahan dan seterusnya. Semuanya adalah bahan halus dari manajemen dan organisasi. Sebuah studi dari berbagai orang di seluruh dunia menunjukkan contoh yang baik dan struktur organisasi dan evolusi organisasi selama bertahun-tahun. Pasar terbuka desa di sebuah suku dan departemen store besar di kota modern melayani kebutuhan yang sama dengan cara yang sama, yaitu menyatukan barang-barang yang dibutuhkan oleh orang. Mungkin pentingnya manajemen disuruh oleh mendiang Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy ketika ia mengatakan bahwa peran manajemen dalam masyarakat kita sangat penting dalam kemajuan manusia. Ini berfungsi untuk mengidentifikasi kebutuhan besar zaman kita untuk meningkatkan standar hidup semua orang melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan material. Demikian pula Peter F. Drucker, otoritas manajemen terkenal sangat penting kehidupan sosial. Ini 25 tahun yang lalu bahwa manajemen yang efektif menjadi sumber daya utama negara-negara maju, itu adalah sumber daya yang paling dibutuhkan negara-negara berkembang. Kita harus menemukan cara untuk meyakinkan masyarakat secara keseluruhan dan mereka yang melatih manajer khususnya bahwa masalah kepemimpinan yang sebenarnya adalah bagi kita menyelesaikan suatu implementasi perkembangan konsensus, pengambilan keputusan yang tepat di waktu yang tepat, dan orang yang tepat adalah di mana tindakannya. Meskipun kita sebagai masyarakat belum belajar untuk memberikan banyak penghargaan kepada manajer, saya harap kita dapat bergerak menuju pengakuan bahwa pekerjaan manajerial dan kepemimpinan adalah salah satu tugas yang paling penting dari masyarakat. Karena itu mereka layak mendapat status profesional yang kami berikan pada bidang pengetahuan yang lebih tradisional. Pada dasarnya ada 5 fungsi utama manajemennya, adalah perencanaan, pengorganisasian, pegawai, pengendalian, mengontrol. Fungsi pengendalian terdiri dari koordinasi, pelaporan, penganggaran, dan karena fungsi pengendalian dapat dipecah menjadi 3 fungsi terpisah ini berdasarkan 7 fungsi. Latar gulik menciptakan kata postcode yang secara misalnya dari ketujuan fungsi, yaitu P singkat dari planning, O berarti organization, S berarti staffing, dan D berarti directing, coordination. Co dari coordination, R berarti pelaporan, dan B penganggaran. Tapi perencanaan, pengorganisasian, kebawahnya pengenalan dan pengendalian adalah fungsi manajemen yang diakui secara luas. 1. Perencanaan berorientasi pada masa depan dan bentuk arah organisasi. Ini adalah cara yang rasional dan sistematis untuk membuat keputusan hari ini yang akan mempengaruhi masa depan perusahaan. Ini adalah semacam tindakan ke masa depan organisasi secara tinjauan ke belakang yang korektif. Ini merupakan memprediksi masa depan secara serta mencoba untuk mengontrol peristiwa. Ini melibatkan kemampuan untuk meramalkan efek dari tindakan saat ini dalam jangka panjang di masa depan. Perencanaan adalah proses berkelanjutan membuat keputusan perusahaan saat ini secara sistematis dan dengan mengetahui terbaik tentang masa depan mereka, mengatur sistematik upaya yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan ini, mengukur hasil keputusan ini terhadap harapan melalui umpan balik yang terorganisasi dan sistematis. Faktor internal yang mempengaruhi perencanaan peluang pertumbuhan yang terbatas karena kecenderungan yang membutuhkan diversifikasi, perubahan pola tenaga kerja, struktur organisasi yang lebih kompleks, desentralisasi, dan lain-lain. Pengorganisasian merupakan struktur wewenang formal dan aliran wewenang yang melalui pembagian kerja ditetapkan, diatur, dan dikoordinasikan sedemikian rupa sehingga setiap bagiannya berhubungan dengan bagian lain secara terpadu dan koheren untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Menurut Henry Fayol, untuk mengatur bisnis adalah menyediakan segala sesuatu yang berguna atau fungsinya, yaitu bahan baku, peralatan, modal, dan personal. Dengan demikian, fungsi organisasi melibatkan penentuan kegiatan yang perlu dilakukan mencapai tujuan perusahaan, menugaskan kegiatan ini sebagai personal yang tepat, mendelegasikan wewenang yang diperlukan melaksanakan kegiatan ini secara terorganisasi dan kohesif. Oleh karena itu, fungsi perorganisasian berkaitan dengan 1. Mengidentifikasi tugas-tugas yang harus dilakukan secara kelompok yang diperlukan, menugaskan tugas-tugas ini kepada personel sampai mendefinisikan tanggung jawab mereka. 3. Mendelegasikan wewenang ini kepada karyawan ini. 4. Membangun hubungan antara wewenang dan tanggung jawab. 5. Mengkoordinasikan kegiatan ini.
3. Kepegawaian. Staffing adalah fungsi mempekerjakan dan tenaga kerja sesuai dengan perusahaan, baik di tingkat manajerial, non-manajerial. Ini melibatkan proses perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, evaluasi karyawan, dan mempertahankan negara ini dengan insentif dan motivasi yang tepat. Karena unsur manusia merupakan faktor yang paling vital dalam proses manajemen, maka penting untuk merekrut personal yang tepat. Menurut Coase dan O'Donnell, fungsi manajerial kepegawaian melibatkan pengelolaan struktur organisasi melalui pemilihan, penilaian, dan pengembangan personil yang tepat dan efektif untuk mengisi peran yang dirancang dalam struktur. Fungsi ini bahkan lebih penting oleh karena itu berbeda dari kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, pengalaman, kondisi fisik, usia, dan sikap mereka. Dan ini memperoleh fungsi tersebut. Oleh karena itu, manajemen harus memahami secara kompetensi teknik dan operasional, struktur sosiologi, psikologi, tenaga kerja. 4. Pengarahan. Fungsi pengarahan berkaitan dengan kepemimpinan, komunikasi, motivasi, dan pengawasan agar para pegawai melakukan kegiatan secara yang efisien mungkin untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Unsur kepemimpinan melibatkan mengeluarkan instruksi dan membimbing bawahan secara prosedur dan metode. Komunikasi harus terbuka dua arah sehingga informasi dapat disampaikan kepada bawahan dan umpan baik yang terima dari mereka. Motivasi sangat penting karena orang yang bermotivasi tinggi menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan arah yang kurang dari atasan. Mengawasi bawahan akan menghasilkan laporan kemajuan yang berkelanjutan setelah meyakinkan atasan bahwa arahan sedang dilakukan dengan benar. 5. Mengontrol. Fungsi mengendalikan diri dari aktivitas yang dilakukan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut tidak menyimpang dari rencana yang telah disusun sebelumnya. Kegiatannya terdiri dari menetapkan standar kinerja kerja, mengukur kinerja, dan membandingkan dengan standar yang ditetapkan ini dan mengambil tindakan korektif jika dan bila diperlukan untuk memperbaiki penyimpangan. Menurut Coase dan O'Donnell, pengendalian ada pengukuran dan koreksi aktivitas kinerja bawahan untuk